Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, kali ini saya ditemani oleh kedua sahabat saya, partner saya, Ki Kumbang dari Benda Bertuah Alam. Halo, selamat malam. Salam bahagia dan sejahtera semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terus ada Jerry dari SPMA Channel. Nah, mereka ini berdua adalah partner saya, sahabat saya. Jerry sering lihat di SPMA Channel. Ki Kumbang ini ada di Benda Bertuah Alam atau BBA. Atau ada juga di Sama, film. ya MBA film. Ki Kumbang ini bintangnya MBA film. Bintang. Peran utama ya. Jagoannya MBA film. Jagoan MBA film. Teman-teman nih, kita sekarang memang kita memang sering ngobrol-ngobrol ya bertiga ya, video call kayak gini. Ada kalanya kita pengen sharing juga, bagi-bagi sama teman-teman yang lain. Nah, daripada kita ngobrol cuma bertiga, ada bagusnya ini di-record. Maka ini saya record untuk saya upload di YouTube. Mungkin pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang lain. Karena tema kali ini adalah kita membahas meditasi ya, di Kumbang, Jerry. Ya, meditasi. Jadi Ya, itu dari meditasi emang banyak. Sesi tanya jawab ya, biar lebih paham ya. Tuh. Ya, Boleh Ki Kumbang, mungkin ada mau mulai duluan, ada pertanyaan apa? Oke, ini saya hanya mewakili dari para sahabat Benda Bertuah Alam yang suka bertanya-tanya juga kepada saya melalui Instagram ya. Instagram DM ataupun WA. Ya, kebanyakan sih mereka menanyakan apa sih itu meditasi gitu loh. Nah, meditasi itu kalau kita pengen meditasi itu caranya yang paling baik itu seperti apa? Gitu loh. Cara kita untuk meditasi supaya yang baik dan benar dan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Contoh, kebanyakan orang meditasi tuh ingin supaya mata batinnya terbuka. Nah, yang kebanyakan diberikan pertanyaan tuh ke saya tuh seperti itu. Dia pengen melakukan meditasi dengan harapan ataupun niat supaya mata batinnya terbuka. Gimana tuh Ki katanya, supaya bisa terbuka dan bisa menerawang ataupun bisa melihat makhluk gaib gitu loh, atau kodam gitu. Mereka berharapnya seperti itu. Oke, ya itu dulu deh coba. Kita sharing coba dari Ko Indra yang senior saya, silakan bantu jawab yang biar lebih meyakinkan para sahabat Benda Bertuah Alam seperti apa. Oke, kalau kita bicara secara teori, tekniknya adalah di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Misalnya kita melakukan melalui konsentrasi pada objek. Jadi misalnya kita berkonsentrasi pada objek nafas yang di video sebelumnya. Jadi kita konsentrasi pada nafas, di mana kita mengamati nafas keluar masuk. Mohon maaf, Ko Indra, mohon maaf. Itu dulu, apa sih itu meditasi gitu loh? Meditasi itu apa? Meditasi sebenarnya adalah bisa dibilang adalah waktunya untuk mengenal diri sendiri. Ya, kayak gimana maksudnya? Ya, kita nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, akan seperti itu. Ya harus dijalanin dulu, nanti baru paham. Karena kalau semua diungkapin dengan kata-kata, belum tentu teman-teman bisa paham. Dan saya juga mengungkapkannya juga susah. Gitu. Seperti mengungkapkan sebuah rasa durian ke teman-teman yang belum pernah makan durian. Bagaimana caranya? Baunya seperti ini loh, rasanya seperti ini. Ya teman-teman harus makan buahnya. Gitu. Caranya sekarang kita harus melakukan. Gitu. Nah, caranya itu kemarin ada di video sebelumnya. Itu bisa ditonton.
tekniknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas aja. Jadi manfaat meditasi itu sebenarnya adalah banyak. Gitu. Bukan hanya untuk mencari mata batin, membuka mata batin, mencari kesaktian. Bukan cuma itu aja. Dengan kita sering melatih meditasi, konsentrasi, itu kita bisa gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Di mana kita akan selalu waspada. Hidup penuh kehati-hatian. Tidak gampang terperosok atau masuk ke jalan yang salah. Karena kita sudah biasa melatih diri kita, pikiran kita, mengontrol pikiran kita. Satu lagi mungkin boleh saya tambahin Ko Indra ya, tidak gampang terhipnotis atau tergendam kalau kita sering meditasi. Betul nggak? Betul, itu bisa seperti itu. Karena kan kita bisa mengontrol pikiran kita. Karena kalau hipnotis atau gendam itu kan pada dasarnya adalah bermain dengan pikiran. Tuh. Bawah sadar. Nah, oke, mungkin apa lagi nih? Kalau itu kan basic banget. Atau mau yang lebih detail dalam apa pertanyaannya? Nah, kalau kita sudah udah berlatih nih tiap hari, ya kan? Nah, meditasi itu kan bagaikan seperti sebuah kendaraan atau transportasi kita untuk memperdalam ataupun melatih kefokusan kita, betul nggak seperti itu ya, ya Ko Indra ya? Betul. Ya. Nah, untuk bisa seperti itu, seberapa sering sih kita harus melakukan meditasi, gitu loh. Yang paling penting, pertanyaan paling banyak tuh mata batin, untuk bisa buka mata batin deh, Ko Indra. Gitu loh. Supaya mata batin kita istilahnya tuh terlatih dengan fokus. Itu kan nanti kan mata batin kita terbuka katanya kan, terbuka. Nah itu yang baik tuh sehari berapa kali meditasi, terus waktunya kapan yang paling tepat? Jadi gini ya, jangan kepanjangan, terus saya lupa jadi jawabnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya meditasi itu kan tadi saya udah jelasin ya, bukan masalah mata batin aja, tapi nggak apa-apa. Nanti ada arahnya yang kesana, itu sebenarnya tekniknya yang saya beberkan kemarin itu sudah benar untuk melatih mata batin. Nah, kalau misal masalah rutinitas, meditasi itu sebaiknya dilakukan sehari-hari. Jadikan seperti bagian dalam kehidupan kita. Contoh, kita harus mandi, kita harus makan. Jadikan itulah rutinitas. Sempatkan dalam satu hari itu waktu senggang, di mana yang tidak mengganggu. Jangan kita bermeditasi itu harus maksakan jam siang. Itu juga salah. Karena kita lagi bekerja, lagi rutinitas. Itu mengganggu konsentrasi kita. Jadi carilah waktu yang tepat, saat yang tepat, dan tenang. Jangan juga terlalu malam, di mana kita akan mengantuk. Karena besoknya harus bangun pagi. Atau tadinya kita sudah bangun pagi, malamnya jadi mengantuk. Kita harus pinter-pinter siasatin. Cari waktu yang ideal. Dalam arti kita harus sediakan waktu untuk diri kita sendiri lah. Kita mau manja-manjain batin kita. Seperti itu perumpamannya. Jadi, di mana kita biasa sehari-hari kita sering lebih fokus ke eksternal. Sekarang mintalah waktu 1 jam misalnya atau setengah jam untuk ke internal diri kita sendiri, batin kita sendiri. Dan tidak ada batasan waktu sebenarnya. Untuk pemula saya sarankan jalanin, coba perlahan dari 5 menit ke 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit lanjut lagi ke 15 menit dan seterusnya bisa sampai 1 jam atau mungkin berjam-jam di mana sudah nyaman. Gitu. Jadikan rutinitas dulu, itu kuncinya. Dan jangan memaksakan gitu loh. Jangan kita mengejar sesuatu. Dalam meditasi itu bukannya mengejar, mencari itu enggak, tapi melepas. Meditasi itu sebenarnya melepas seharian kita. Kita hanya bermesraan, berduaan dengan batin kita. Sangat yang tepat untuk berduaan dengan batin kita. Batin kita itu apa? Kita perumpamakan adalah objek. Objeknya misalnya nafas. Fokuslah sama nafas kita. Contoh paling gampang. Kita lagi ngobrol seperti ini.
Pasti nggak ada yang sadar saat ini lagi bernafas, ya kan? Sekarang kita balikan kondisinya, kita lupakan, kita duduk diam, tenang, pejamkan mata, fokus pada nafas kita. Yang sehari-hari menemani kita tanpa kita sadar, yang memberi kita kehidupan. Contohnya seperti itu. Itu Bang, menjawab nggak? Mungkin ada apa yang saya nggak kejawab. Oke, saya lupa pertanyaannya. Nah, kalau nggak sih dengan meditasi, ya kita bisa masuk ke alam gaib, bisa melihat alam gaib. Bisa. Ada situasi tertentu ya. Cuman yang harus diperhatikan adalah gini. Banyak teman-teman yang keliru. Dalam arti terlalu terburu-buru menafsirkan kalau dia sudah menembus alam itu. Padahal itu kebanyakan besar adalah masih halusinasi atau fantasi. Karena saya juga pernah ngalami yang kayak gitu. Ternyata setelah saya telusuri lagi, semakin saya meditasi lebih dalam, lebih jauh, lebih dalam, lebih jauh, ternyata itu semua hanya halusinasi. Itu ada manifestasi dari pikiran kita sendiri. Pasti pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana membedakannya ya? Ya, betul. Jadi biasanya gini, kalau kita bisa, itu yang kita maksud sebenarnya adalah mata ketiga Ki Kumbang. Kalau sudah main, kita bisa main, itu adalah mata ketiga. Ciri-cirinya adalah seperti ini. Teman-teman sudah menjalankan apa yang di video saya sebelumnya. Bertahan pada kondisi itu. Misalnya, teman-teman fokus di nafas objeknya. Bertahan di nafas, masuk, keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kita mengamati, bukan kita mengatur. Ingat sekali lagi, kita mengamati nafas, bukan kita mengatur. Bukan kita tarik, kita keluarin, itu salah. Jadi kita biarkan aja nafas natural, tapi kita hanya mengamati. Seperti layaknya kita melihat suatu objek benda di sana, kita perhatikan. Sama seperti itu. Tapi ini bedanya adalah nafas. Kita hanya mengamati, kita menyadari, oh saat ini saya lagi break nafas. Oh saat ini lagi buang nafas. Seperti itu ya. Jadi bukan kita, oh hari ini sekarang saya tarik, sekarang saya tahan, saya buang. Bukan seperti itu. Nah kebanyakan mungkin yang pemahaman yang masih salah seperti itu. Nah, di saat kita sudah konstan menahan konsentrasi kita terfokus pada objek itu, mungkin sekitar kisaran 15 menit, 20 menit, kalau kita konstan ya, berhasil fokus pada nafas. Tidak, contoh yang salah adalah kita seperti ini, tarik nafas, aduh, yang tadi belum dibayar, nah, itu sudah buyar. Yang saya maksud adalah konstan, di mana kita benar-benar stabil. Kalau ibaratnya kalau kita grafik, kita benar-benar stabil. Jadi nggak keprosok dulu, ngomongin ini, mikirin ini, oh itu mobil belum dikunci, baru balik lagi. Itu belum stabil. Kalau kita sudah stabil terus tarik nafas, keluar nafas, mengamati, oh lagi narik nafas, keluar nafas, kurang lebih 15-20 menit, akan ada satu tanda biasanya. Saya nggak bisa berani pastikan ini 15 menit atau 20 menit ya. Mungkin setiap beberapa orang bisa berbeda. Ada yang bisa lebih cepat, ada yang bisa lama. Kalau kita konstan di situ, kita akan mengalami pertama satu perasaan dibilangnya kondisi di mana kita benar-benar terfokus. Luar biasa kita terfokus banget. Kita manteng di situ bisa lama. Benar-benar jadi pikiran kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Benar-benar terfokus. Kita udah nggak ada pikiran melayang sini ke sono. Nah, itu lanjutin terus sampai tahap itu, nanti akan ada perasaan senang, suka atau bahagia. Akan timbul rasa bahagia yang luar biasa. Ini ada perasaan bahagia di situ. Terus kita nikmatin aja. Nikmatin, itu akan berlangsung lama. Nah, mungkin sampai tahap ini, teman-teman akan melupakan waktu. Biasanya begitu kita sudah larut, kita lupa waktu. Sampai kita putuskan, oke, kita sudah keluar dari meditasi ini, saya mau membuka mata saya. Ternyata itu sudah terjadi sekitar 2 jam.
mungkin kurang lebih ya. Keesokan harinya teman-teman mau jalanin lagi, ini bisa terjadi, bisa enggak. Kenapa? Karena kita terlalu berambisi ingin kembali ke fase kemarin itu. Yang harus kita lakukan adalah kita jangan terlalu berambisi. Begitu kita sudah berhasil menjalankan itu, jangan berambisi. Tetap tenang, jangan memikirkan, mengalir aja. Tetap fokus aja sama objek. Nanti kita akan kembali lagi ke fase itu. Nanti setelah fase itu, kan ada lagi tahapan berikutnya. Adalah kita kayak, apa ya, kayak kecanduan. Rasa kayak kecanduan, bahagianya itu kita kecanduan. Nah, dari kecanduan itu nanti ini akan meningkat lagi, di mana kita benar-benar terfokus, tenang, kita seperti terlepas dari tubuh. Itu yang saya alamin ya. Ini yang saya alamin ya. Jadi saya sharing ini apa yang saya alamin. Kita seperti terpisah. Kita sudah melupakan tubuh, di mana yang tadinya ada fokus objek nafas itu seperti halus, hilang. Yang saya alamin malah hilang, seperti tidak ada nafas lagi kita. Nah, kesalahan para meditator atau para orang-orang yang melakukan meditasi ini biasanya ketakutan luar biasa, merinding. Mereka begitu mengalami nafas seperti hilang, mereka panik, mereka menyerang, mereka memutuskan untuk udahan. Padahal disitulah kita baru bisa menembus dunia mata ketiga atau dunia batin. Tetap yang saya lakukan, yang saya katakan ini bisa berlaku tepat sama orang lain maksudnya, bisa juga bertahun-tahun, berbulan-bulan, atau beberapa hari. Itu tergantung dari orang itu sendiri masing-masing. Nah, Ko Indra, ya, untuk para sahabat tembak film buat benda bertua alam juga biar lebih tertarik lagi nih, boleh nggak di-sharing seperti apa sih pada saat kita masuk ke alam gaib itu, prosesnya tuh alam gaib tuh seperti apa sih sebenarnya gitu loh? Kayak sebuah ruangan gelap kah? Ada makhluk-makhluk gundurwo, kuntil anak di situ atau gimana sih? Pada saat itu soalnya banyak yang orang tuh jadi parno sendiri pada saat sebenarnya dia kepengen masuk ke alam gaib, tapi pas udah ingin masuk mencapai di situ, mereka ketakutan sendiri tuh kebanyakan. Stop. Nah, gitu. Jadi ibaratnya gini, mereka mau berperang, sudah disiapkan golok, tapi begitu ketemu musuh, mereka mundur. Nah, untuk apa Koar-koar mau perang? Untuk apa Koar-koar mau melatih mata ketiga kalau misalnya di tengah jalan sudah takut? Padahal begitu mereka sadar kembali, itu semua hilang. Ingat ya, saya nggak berani menjanjikan yang baik-baik begitu Anda memasuki mata ketiga. Belum tentu. Yang saya alami misalnya, saya bertemu dengan makhluk-makhluk yang bagus, yang baik. Belum tentu di Anda terjadi hal yang sama ya, karena beberapa faktor. Lingkungan, pertama, tempat Anda bermeditasi, kondisi pikiran, batin Anda, moralitas juga berpengaruh. Jadi kita harus sering menjaga perbuatan kita. Kalau kita melakukan yang baik-baik, pasti saya yakin kita akan bertemunya yang baik-baik. Tapi kalau kita sering melakukan yang jelek-jelek, sering jahatin orang, pasti kita akan bertemu dengan makhluk yang jelek-jelek. Karena itu akan mengikuti frekuensi dari otak kita sehari-hari. Nah, pengalaman saya dulu pertama kali, saya pernah mengalami yang namanya ketakutan itu juga pernah. Saya pernah suatu saat setelah nafas saya hilang, saya melihat suatu sinar seperti ledakan cahaya masuk meledak, putih semua, di bawah blank jadi gelap. Saya melihat sekumpulan asap gelap, hitam. Ini dulu ya, nggak tahu berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu lah, pertama-tama ya, awal-awal saya belajar meditasi. Saya melihat kayak ada sebuah lubang hitam, ada dua. Saya seperti disuruh memilih. Batin saya saat itu seperti memilih jalur sini atau jalur sini.
Tapi saat itu banyak sepakat hitam, gelap, kumpulan. Memang mungkin saat itu moralitas saya juga masih belum bagus. Ini saya ngobrol yang jeleknya dulu ya, belum yang baiknya. Karena kalau yang baiknya dulu, ntar ada jeleknya saya dimarahin. Saya kasih tahu dulu. Jadi saat itu saya benar-benar merasakan merinding luar biasa. Jadi saya seperti merasakan, saya merinding lagi nih. Tadinya saya sudah lepas, kayak merasa lepas dari badan, tapi saya merasakan merinding. Anehnya. Nah, saat itu saya akuin saat itu saya nggak berani. Saya takut. Jadi saya memutuskan untuk balik lagi, sadar kembali. Dan itu perlu waktu, nggak langsung. Jadi nggak bisa kita langsung mau balik. Langsung tuh nggak bisa. Serasa kayak ada yang nahan gitu. Ibarat kita kepala gini, ini ada tembok. Kita ibarat mau berdiri, itu kayak kita ketahan. Nggak bisa semudah itu. Kita harus paksa, tapi akhirnya bisa. Nah itu teman-teman harus makanya dari pengalaman saya sharing di sini supaya teman-teman kalau mengalami hal ini jangan takut sebenarnya, jangan terlalu panik. Kesalahan saya dulu saya panik. Jadi begitu besoknya saya bertekad kembali, saya mau kembali lagi ke alam itu, malah sulit. Gitu. Sampai akhirnya pada suatu waktu seiring berjalan dengan rutinitas, saya bertemu dengan suatu sosok cahaya. Satu sosok cahaya itu yang suaranya sopan, suaranya lembut, penuh bimbingan, omongannya yang baik-baik. Nah mungkin saat itu juga moralitasnya sudah lebih bagus, sudah tidak suka yang aneh-aneh. Makanya saya berkata kalau kita mau meditasi sebaiknya juga, apalagi membuka mata batin, sebaiknya kita juga harus melatih kehidupan kita sehari-hari. Itu hanya cahaya. Saya tidak melihat sosok, hanya cahaya. Saya tidak melihat bentuknya, tapi itu dia memberikan suatu wejangan-wejangan. Tapi saya nggak bisa omong di sini, karena bersifat rahasia. Lebih baik teman-teman sendiri yang jalanin. Kayak gitu, Ki Kembang. Kurang lebih. Ya, jadi kan nanti dari penjelasan Ko Indra kan bisa menjawab ataupun meyakinkan para sahabat benda bertua alam juga yang selama ini bertanya kepada saya, gitu loh. Jadi bukan omongan saya doang, dikuatkan dengan ada narasumber yang lain yang lebih senior dari kita juga kan. Ini ibaratnya apa ya? Saya sharing pengalaman saya yang pernah saya lakukan. Iya, kita paling semua sharingnya. Jadi cerita gitu. Saya pernah mengalami ini, jadi saya bagikan. Dan saya sudah menyadari harusnya begini, makanya saya mau membagikan. Jadi jangan takut juga. Intinya kalau kita, seperti saya bilang tadi, kita mau buka mata batin, tapi begitu mata batin kita terbuka, kita takut sendiri, ya udah lupain aja sebaiknya, jangan ngakuin itu. Ya kan, lucu dong. Saya mau ngebet, saya mau buka mata batin, pasti berhasil kan nih. Sekalinya berhasil takut. Cuma kebanyakan mereka tuh teman-teman yang bertanya juga mereka ketakutan, takut ntar kesurupan, ntar takut nggak bisa balik lagi gitu loh. Nah itu padahal mereka kepengen bisa lihat kodam katanya, makhluk halus gitu. Tapi mereka sendiri takut untuk menembus itu takut. Ya kalau kesurupan menurut saya sih harusnya itu malah ngaco. Kenapa? Dimana kalau kita meditasi itu kita fokus. Dimana kalau kita fokus itu nggak mungkin kita bisa kalau kita fokus kan itu kita sadar ya. Iya, sadar sesadar-sadarnya. Iya, kalau kita sadar mana mungkin kita kesurupan kan, betul kan? Jadi itu jadi yang bikin lucu. Kalau kita mau meditasi seperti itu, kita harus yakin. Ya, kita jangan ragu-ragu, jangan ketakutan. Ya percuma dong kalau kita mau meditasi. Kita harus ibaratnya ingin masuk ke dalam hutan, ya kita harus siap. Di dalam ada harimau, ada apa ya. Oke, kembali lagi nih ke cara-caranya nih, Ko Indra.
Aduh, saya sih kepengen banget nih bisa meditasi. Tapi dengkul saya selalu nggak kuat kalau bersila gitu loh. Oh, nggak masalah. Saya nggak bisa bersila posisi yang baik seperti apa gitu loh selain bersila itu. Meditasi tuh posisinya apa aja sih gitu. Jadi meditasi itu nggak cuma duduk bersila ya. Jadi meditasi itu seperti kehidupan sehari-hari juga meditasi, di mana kita fokus konsentrasi dan melakukan suatu hal dengan penuh kesadaran, itu adalah meditasi. Nah, oke, kalau menjawab pertanyaan Ki Kumbang mungkin mewakili juga ada beberapa teman yang lain yang bisa seperti Ki Kumbang ya. Kita boleh duduk seperti kayak gini, duduk di bangku boleh. Yang penting kaki menyentuh tanah lantai. Dan posisi duduk itu tegak. Kenapa harus tegak? Karena mencegah yang namanya ngantuk. Kalau kita bersandar, lama-lama kita ngantuk, namanya kita merem, kita bersandar itu lebih ada kemungkinan untuk tertidur. Jadi kita bukan termeditasi, malah tertidur. Karena kita memejamkan mata itu merangsang otak kita untuk istirahat, bukan meditasi. Sebaiknya tegap, duduk. Kalau tidak bisa bersila, duduk. Bahkan ada juga meditasi jalan. Meditasi jalan adalah seperti misalnya kita melihat ada tumpukan keramik di lantai rumah kita ya. Kita hitung lantai keramik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita balik lagi. Terus, tapi kita harus konstan, kita fokus di sana. Nggak boleh kita ngayal, nggak boleh kita ngelantur. Prinsipnya sama seperti kita duduk bersila. Kalau awalnya kita fokus di nafas, tapi ini kita melihat keramik atau objek nafas juga bisa. Saya bernafas, dan sebaiknya ini dilakukan di dalam rumah, jangan di jalanan. Posisi tidur itu bisa nggak? Termasuk nggak posisi tidur? Jadi kalau di Buddhisme itu ada. Misalnya dia lagi sakit gitu kan, tapi dia tetap mau jalanin meditasi. Betul. Yang penting di mana orang itu bisa konsentrasi di nafas, itu sudah bermeditasi. Yang penting ini ada dia fokus dan konsentrasi pada satu objek. Tidak harus pada nafas ya. Kalau teman-teman mungkin kesulitan dengan omongan saya masalah nafas, bisa diganti misalnya dengan mantra. Mantra macam-macam, ya sesuai agama lah masing-masing. Yang bagus kalau untuk mata ketiga adalah umumnya ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Kita bisa menggunakan tasbih. Kita yang penting fokus. Ya batin, ya batin, ya batin. Tapi jangan ya batin lagi mikirinnya mobil belum dikunci, oh pintu rumah belum dikunci nih, aduh belum gosok lagi, aduh belum cuci baju. Nah itu sama aja percuma. Jadi di mana kita harus fokus. Kata-kata itu menggema di dalam dada kita. Boleh bersuara, boleh berbisik, boleh di dalam batin. Mana yang lebih nyaman. Nah kalau kalau posisi tidur, yang anjuran adalah kita menyamping seperti ini, menyamping, kaki bertumpuk seperti ini, kaki kita di sana bertumpuk. Ya gambarannya ya kurang lebih yang tepatnya seperti kalau yang teman-teman pernah lihat Buddha tidur ya. Buddha tidur. Kayak gitu. Tapi kan kalau orang sakit kan belum tentu bisa dengan posisi seperti itu ya. Ya boleh kita berbaring aja boleh. Tapi memang itu lebih beresiko, bukan beresiko yang aneh-aneh, beresiko ketiduran. Ketiduran, iya. Gagal. Jadi reconnecting nih, sinyalnya jelek. Gitu. Ya mungkin apa lagi? Tadi menjawab. Nah itu ruangannya kalau meditasi baiknya terang, gelap, atau redup, remang-remang? Oh saya anjurkan gelap. Kalau saya. Kenapa tuh? Akan lebih bagus konsentrasi. Dimana kalau mata kita merem, tidak ada warna. Kalau kita terang begini, kita merem pasti merah atau biru lah. Tapi kalau gelap itu akan lebih meminimal kan cahaya atau warna yang ada di mata. Nah terus masalah teknik. Nah mata itu ada yang bilang mata merem full, ada yang bilang mata buka setengah. Nah itu baiknya yang mana tuh? Itu teknik yang saya ajarkan. Itu teknik bagus sebenarnya. Kenapa? Kadang ada orang yang dengan merem dia malah lebih kurang konsentrasi, menghayal. Jatuhnya malah lebih ke arah menghayal, susah untuk konsentrasi.
Saya sarankan adalah mata posisi seperti ini nih. Mungkin kelihatan ya di kamera. Jadi mata kita itu melihat ujung hidung. Ini kalau berlaku untuk teknik meditasi napas sebaiknya. Jadi kita mengamati keluar masuk, nafas yang keluar di ujung hidung. Kita merasakan lagi di ujung hidung, nafas kita lagi masuk. Tapi bukan mata merem ya. Nanti dengan mata setengah merem, lama-lama akan tertutup dengan sendiri tanpa kita sadari. Percaya omongan saya. Itu yang saya alami. Itu membantu konsentrasi lebih cepat. Beberapa orang banyak mengakui hal itu. Jadi mata, kalau kita lihat lagi nih ya, kita di kaca Sang Buddha atau patung Buddha, itu biasanya mata Sang Buddha itu tidak tertutup full. Perhatikan deh. Jadi kayak matanya kayak setengah gitu. Mungkin Ki Kumbang pernah lihat? Sering. Ya. Itu kan matanya nggak tertutup full kan? Ya. Itu sebenarnya teknik. Itu ada artinya. Terus masalah ini hanya untuk menjawab, memberitahu kepada yang ingin melaksanakan aja nih, Ko Indra ya. Ya. Saya hanya membantu aja. Ada teknik lagi yang bilang, Mas, yang ini supaya teman-teman kita nggak halu atau gimana, atau benar ya, itu lidah, posisi lidah di dalam mulut pada saat meditasi. Ada yang bilang dilipat ke dalam, ada yang bilang dinempelin di langit-langit atas. Itu gimana yang baik dan benar gitu? Itu mungkin dari beberapa aliran lainnya. Kalau di saya sih nggak usah sampai kayak gitu. Kenapa? Ya, karena malah lebih menyulitkan, lebih banyak liur yang kumpul. Kalau saya merasanya kayak gitu ya. Satu Jerry. Balik lagi. Hai, sudah lama gak ketemu. Paling belum. Gitu. Mungkin Jerry dulu deh. Jerry kesian dari tadi. Ya, Jerry, silakan Jerry. Waduh, ada pertanyaan. Oh iya kok. Kadang ada mungkin dari teman Jerry atau subscriber Jerry atau orang-orang terdekat ya, dia sering ada yang bertanya-tanya gitu. Kalau zaman dulu kan pasti semedi atau meditasi ini kan apa ya namanya, kita kan suka mencari kesaktian gitu kan kok ya, menurut orang kan ya, mencari kesaktian gitu kan, itu kan anggapan orang-orang gitu kan. Nah, ada yang bertanya ke Jerry gini, apa lu meditasi itu ada nggak makhluk goib yang energinya negatif itu nempel gitu? Ada, bisa kemungkinan seperti itu. Makanya saya bilang, kita sebelum meditasi juga menjaga moralitas lah. Kalau tubuh kita bersih, suci. Nah, saya sarankan juga nih tambahannya. Sebaiknya sebelum meditasi, kita mandi yang bersih. Walaupun nggak harus ya. Setidaknya kita cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Itu sebagai mewakili membersihkan tubuh kita dari kekotoran. Ya, kalau sahabat kita yang muslim ya seperti berwudu dulu ya. Ya, seperti itu lah. Kurang lebihnya. Itu pasti ada kemungkinan ya. Jadi tapi kalau kita dari kemungkinan itu aja kita sudah takut, ya kita tidak akan berhasil. Namanya seperti saya bilang, kalau kita mau masuk ke dalam hutan, kita harus siap bertemu dengan apapun yang ada di dalam hutan. Oke. Dan gitu. Ada beberapa maksudnya gini, dalam meditasi ini ada beberapa keanehan. Contohnya? Ada yang misalkan maksudnya gini, kayak kok punya pengalaman nggak dalam pas meditasi menemukan hal yang aneh-aneh gitu, yang mana ya? Ya entah itu ke spiritual, ya gaib atau gimana gitu, yang lebih mengesankan lagi gitu. Ya pasti ada. Itu biasanya ada ya. Tapi kan setiap orang pengalamannya beda-beda. Makanya saya bilang, tergantung di mana dia bermeditasi. Kalau dia lingkungannya bermeditasinya di daerah kuburan, pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitar gitu loh, makhluk-makhluknya.
Kalau kita di rumah yang netral, di ruangan khusus, itu lebih netral. Di gua-gua itu kan pasti kan ada makhluk-makhluk lain yang ikut intervensi. Tetapi kalau kita menjalankannya secara rutin di rumah, ya berlatih yang normal-normal aja lah dengan teknik meditasi yang saya ajarkan itu kan normal. Emang mungkin durasinya jauh lebih lama dibandingkan dengan kita masuk ke gua-gua. Karena di sana itu kenangan kita lebih dapatkan gitu, asal keberanian kita kuat. Dan ini mungkin pertanyaan ini yang dari jembatannya juga ke Koko. Koko seberapa lama melakukan meditasi ini sampai bisa menembus alam gaib? Mungkin ada teman-teman yang penasaran. Ya memang kan kita nggak bisa berpatokan dari Koko juga gitu loh. Ada yang lebih lama dari Koko, ada yang lebih cepat dari Koko juga kan. Nah, saya kalau pastinya sih lupa ya, tapi gini, yang jelas tiap orang pasti berbeda-beda ya tadi dari sendiri ngomong kan. Nah kalau saya dulu saya ingat saya ya, ini kan saya awal-awal meditasi itu kan sekitar belasan tahun yang lalu. Mungkin sekitar sebulan atau seminggu kan ya saya rutin menjalankan itu dengan tekad yang kuat. Kita punya tekad yang kuat itu baru bisa berhasil. Kalau tekadnya setengah-setengah coba-coba percuma. Harus benar-benar bertekad, benar punya tekad sebenarnya. Kalau misalnya kita cuma coba-coba berat untuk berhasil, apalagi membuka mata batin. Punya tekad yang kuat, kemauan, beranian juga harus ada. Dan apakah kalau kita bermeditasi itu bisa dapat kebijaksanaan? Oh iya pasti dong. Pasti. Gini, logikanya gini. Kalau kita berkonsentrasi itu kita menepis latihan ini ibarat kita seperti fitness. Fitnessnya seperti apa? Kalau di otak kita lagi berlatih, di mana ada pikiran masuk kita buang, pikiran masuk kita lempar. Kita tetap fokus di sini. Lalu kita training. Begitu kita terapkan dalam sehari-hari. Kita akan mau dipengaruhi orang. Kita punya suatu pendirian yang kuat. Karena kita akan muncul kebijaksanaan dengan sendirinya. Ya. Jadi kayak gitu. Karena kita sudah punya fondasi yang kuat, kebijaksanaan itu muncul dari fondasi kita yang kuat itu. Kita tidak mudah terpengaruh sama orang lain. Kita lebih mengandalkan batin kita sendiri atau pemahaman kita sendiri. Itulah yang dimaksud kebijaksanaan. Nah, itu ada dengan batin yang tenang, pastinya dengan batin yang tenang yang sering dilatih dengan kondisi batin yang tenang di kehidupan sehari-hari. Orang yang bermeditasi kehidupannya akan lebih tenang sehari-harinya. Nah, itu kan salah satu contoh manfaat dari meditasi ya, Ko ya. Mungkin masih banyak lagi teman-teman yang mau tahu apa aja gitu selain dari spiritualnya gitu kan. Apa yang kita dapatkan untuk keseharian kita juga kalau dari meditasi itu? Banyak. Dimana yang tadi kita bilang kita dapat kebijaksanaan. Kita bisa dimana konsentrasi itu jika kita sudah terpusat, kita bisa mengarahkan kita mau kemana aja. Bahkan untuk pengobatan pun bisa. Mengobati diri kita sendiri. Menyalurkan energi kita ke orang lain pun bisa. Jadi intinya adalah di mana fokus konsentrasi kita sudah terpusat dan kuat, nggak tergoyahkan, itu kita bisa arahkan kemana aja. Di orang yang menyantet. Dalam kondisi seperti itu, orang pelet, kondisinya seperti itu. Jadi kalau konsentrasinya belum kuat, batinnya masih belum mantang, itu nggak bakal bisa kita dapetin kekuatan gaib atau kekuatan batin tuh rasanya nggak bisa menurut saya. Karena harus dengan kekuatan, dengan konsentrasi yang kuat baru bisa. Ya caranya dilatih dengan meditasi. Jadi ya nggak mungkin orang punya ilmu, punya sakti, dia nggak pernah melatih meditasi. Dia bisa nyantet orang, dia bisa menet orang, tapi dia nggak pakai media, nggak pakai meditasi. Itu namanya halusinasi, bukan meditasi.
atau sampai apa terjadi ya? sampai terjadi orang ini celaka. Itu suatu kebetulan mungkin. Kebetulan di saat yang tepat. Itu. Oke, Kikumbang mungkin. Nah, untuk ada lagi yang bilang nanya, aduh saya mah susah fokus, susah konsentrasi, gimana mau meditasi. Nah, untuk supaya bedain orang yang mudah untuk bisa fokus, lebih cepat fokusnya saat meditasi, atau lama, itu seperti apa, Pak Indra? Nih, gue orang pinter, gue kuliahnya bagus, IPK gue di atas rata-rata lah 3, di bawah 4, 3,8. Itu dengan IPK kita atau kita pinter di bidang tertentu gitu, bisa menjamin nggak bener dia tuh bisa fokusnya lebih cepat, konsentrasinya pada saat meditasi? Kayak saya bilang sebelumnya, sebenarnya adalah tekad pertama. Di mana dia bertekad yang kuat, itu pasti bisa. Kita nggak usah ngomong orang IPK-nya pinter segala macam, memnya tinggi, nggak usah. Yang dimana dia ada tekad, dia punya kemauan, dia ingin, dia menjalankan dengan rutinitas, kemauan yang kuat, dia penuh keyakinan ngejalanin, itu akan bisa jadi. Jadi kita tidak perlu membandingkan ada yang pintar, ada yang bodoh. Dalam meditasi nggak ada. Yang penting adalah tekad, niat, paham metode dengan benar. Ya. Dan juga kayak mungkin jam tayangnya Ko ya, jam terbangnya dia Jam ya Ko terbang. ya, udah siap atau Harus sering. belumnya. Seberapa sering? Jangan buru-buru berambisi. Wah, saya hari ini meditasi nih. Berharap. Belum mulai aja udah ngayal. Berharap nih habis meditasi sama malam nih Wah. lihat dewa. Boro-boro. Wah, Meditasi belum itu mulai aja udah bilang, wah ntar gua meditasi bisa terbang nih. ya ada ya orang kan yang kayak gitu. Jadi belum mulai udah mikir dulu. Jadi itulah sebenarnya penghambatnya itu seperti itu biasanya. Itu yang faktor-faktor yang menghambat sebenarnya. Meditasi itu melepas lagi, saya bilang. Jadi kita melepas rutinitas kita kembali ke batin kita, sehari-hari kita. Contohnya apa? Oke. Kayak gitu, jangan kita belum apa-apa udah mikir ngelantur. Itu yang di tengah jalan kita jadi menghayal sebenarnya, halusinasi, merasa kita ada di alam dewa. Padahal pikiran kita yang membentuk itu. Kita bertemu Ya, jin, jadi padahal jinnya hasil kreasi otak kita. Jin tomang. Jadi ya kurang lebih sih ya, kalau menurut pengalaman saya juga, saya selama menjalankan meditasi itu banyak sifat-sifat buruk saya pun ikut berubah ya. Dari mulai emosi gitu loh. Terus kayaknya tuh sering mengeluh, jadinya buat apa sih mengeluh gitu. Jadi kita lebih mengenal kenapa gua mesti mengeluh gitu loh. Bijaksana. Jadi tuh kesimpulannya tuh jadi tuh dengan kita bermeditasi tuh kita bisa seakan-akan ya memperkuat fondasi diri kita. Fondasi. Betul, itu fondasi. Tapi bukan berarti kita menghilangkan ya. Apalagi kalau kita baru belajar. Ingat ya, saya juga baru belajar. Walaupun saya udah belasan tahun, bagi saya masih belajar. Karena meditasi itu nggak ada waktu, nggak ada berapa lama. Terus kita jalanin. Meditasi itu kayak alam semesta, nggak ada ujungnya. Kapan saya juga nggak tahu. Mentoknya di mana juga nggak tahu. Yang jelas kita meredam emosi itu benar. Saya itu orangnya temperamen, emosional banget dulu. Ini sudah berkurang banyak banget berkurang. Walaupun masih ada, Kalau hilang sih nggak mungkin, karena itu udah sifat emosional tuh, kita mau sampai kapanpun nggak bakal hilang. Dan kita tetap membutuhkan emosional sih, kita membutuhkan emosional tetap. Yang penting gini aja, misalnya kita emosi, kita sadari, saya lagi emosi nih, nggak seharusnya. Ya udah, betul. Gimana cara mengakhiri emosi ini? Misalnya ada orang yang rese-rese, kita blok aja, nggak usah pusing. Buat apa kita jadi emosi? Saya lebih cara begitu.
Apalagi Oke, kalau dari saya udah cukup lah. cukup ya. Udah cukup. Udah 45 menit juga. Jadi mungkin apa ada terakhir kalau mau Udah cukup kok. cukup ya. Terjawab semua. Ya udah kita kan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau kita nggak sharing juga, kita nggak bagikan kan sayang. Siapa tahu mungkin yang dari kita bahas ini ada beberapa pertanyaan dari orang-orang yang belum terjawab. Contoh kayak pertanyaan-pertanyaan si Kubang, pertanyaan Jerry. Dengan menonton ini dia jadi ada jawaban. Saya Iya. tidak paksa omongan saya 100% benar. Silakan amati lagi, observasi lagi. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan menganggap saya langsung benar. Yakinkan dulu saya benar apa enggak. Silakan teliti. Kalau saya bicara dari apa yang saya alami, apa yang saya pelajari. Silakan kalau ikut boleh, enggak juga tidak masalah buat saya. Kayak gitu. Iya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Ya. Oke. Terima kasih ya semuanya ya sudah bertanya. Untuk teman-teman yang di rumah, terima kasih. Saya doakan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu.